Intinya apa? Pemimpin itu kalau mau dikenal, dia cukup kuat dan berpengaruh terhadap generasi berikutnya, dia harus punya basis pemikiran. Ya, untuk mempersingkat waktu mungkin ya. Jadi pertanyaannya, tadi pertanyaannya Bang Saiful dari UIN, Syarif Hidayatullah, tentang bagaimana solusinya gitu. Saya tetap, kita ya, kalau saya personal, kita maksudnya kebebasan itu tetap berpegang teguh pada posisi paradigmatik ideologis. Persoalannya sistemik ya, karena kajian faktual kita, kajian fakta tadi itu, ini masalah sistemik. Nah, masalah sistemik harus diselesaikan dengan cara sistemik juga, sistem. Tadi disebutkan bahwasanya ada kesalahan dalam tata kelola politik. Nah, sistemnya apa? Demokrasi. Saya ceritakan bahwasanya demokrasi itu melekat sistem tata kerjanya ketika jadi penguasa. Itu dia ada kos operasional, ada money politik, dan secara prosedural one man one vote tadi. Nah, mungkin yang luput adalah secara substansi. Secara substansi demokrasi mengatakan bahwasanya kedaulatan di tangan rakyat. Vox populi, vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, itu substantif sifatnya. Jadi berangkat dari sana, apakah, kan mesti kita bongkar, mesti kita periksa, apakah hipotesis suara rakyat adalah suara Tuhan atau kedaulatan di tangan rakyat itu sesuatu yang hakiki, sesuatu yang benar, filosofi yang mengakar. Kalau kita kaji, suara rakyat adalah suara Tuhan atau kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat itu siapa? Rakyat itu manusia. Ya, nggak mungkin rakyat itu hewan. Atau rakyat itu sejenis virus, nggak mungkin. Tapi rakyat itu siapa? Manusia. Manusia dia punya sifat melekat. Dia pasti lemah. Dia pasti lemah manusia itu. Lalu kemudian dia punya kecenderungan. Nah, kecenderungannya itu tergantung terhadap lingkungan. Makanya kemudian ketika lingkungan manusia itu dari kecil, dari awal dia bersentuhan dengan sesuatu yang baik, maka ketika manusia jadi pemimpin, sentuhannya terhadap lingkungan yang baik, dia jadi pemangku kekuasaan, maka produknya, produk keluarannya tentu akan baik. Tapi ketika manusia itu sering bersinggungan dengan sesuatu yang buruk, lingkungan yang jahat, lingkungan yang kriminal, maka ketika berkuasa, cinta dunia misalkan, maka ketika berkuasa produk keluarannya adalah produk yang buruk. Itu akar filosofisnya. Jadi gitu, kedaulatan di tangan rakyat, sementara rakyat ini tergantung bagaimana pemenuhan lingkungannya. Tidak seragam. Ketika orang yang jahat dan dia punya keinginan kuat, hawa nafsunya untuk surplus akan kekayaan, dan dia yang memegang kekuasaan, maka dia akan buat peraturan bagaimana caranya gue bisa surplus terus. Bagaimana caranya kekayaan ini eternity, kekayaan yang melekat dalam diri saya, dalam diri golongan, kelompok, keluarga, bisa abadi. Maka produk keluarannya pasti orang itu atau kelompok itu, kaum elit itu akan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang menciptakan mereka akan eternity. Secara apa? Secara kekayaan. Tentu kekayaan nanti akan berpengaruh terhadap kekuasaan. Dan hari ini secara faktual kita melihat itu. Kecenderungannya orang-orang yang menjadi pemangku kekuasaan atau pejabat publik itu semuanya bukan orang baik. Ada juga orang jahat, bahkan banyak orang jahatnya karena dibentuk oleh sistem tadi. Nah, itu kajian faktualnya. Faktual manusia itu melekat sifat tersebut lalu dia punya kecenderungan. Nah, persoalannya kan yang ditanya sama teman kita, kawan kita dari UIN ini. Lalu gimana solusinya? Ya solusinya harus dijawab dengan persoalan paradigma ideologis tadi. Kalau kita bongkar paradigma ideologisnya, sistem politiknya adalah demokrasi, lalu kemudian demokrasi ini adalah termasuk biang yang kemudian menghancurkan sendi-sendi kehidupan, persoalannya menjadi sistemik, eksekutif, legislatif, yudikatif juga kemudian ikut merasakan rusaknya dan korupsi.
maka harus diganti, kan begitu. Perspektifnya apa? Dari kajian substantif maka harus diletakkan ada perspektif pembanding ideologi. Apa itu? Islam. Gerakan mahasiswa pembebasan kekeh dan teguh pada positioning itu karena kajiannya terhadap kondisi faktual. Islam kan agama. Agama kan sifatnya pengaturan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, ini juga mesti dibedah. Apakah Islam hanya tok agama yang mengatur hubungan manusia tersebut dengan Tuhan? Ataukah Islam ini agama yang paripurna, yang syumul, yang menyeluruh? Dia tidak hanya mengatur akidah ruhiyah, hamba dengan Tuhannya, tapi juga dia mengatur hubungan manusia dengan manusia. Pada kajian positioning itu secara akidah, kita hambanya Tuhan, dan Tuhan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerapkan aturan, tentu positioningnya, akidahnya yang tidak sebatas akidah ritual, tapi juga akidah siasi. Pertanyaan besarnya, Islam itu akidah ritual saja bukan? Bukan. Mengatur juga nggak akidah siasi? Mengatur. Jadi kalau mau dibongkar, solusinya tiada lain Islam. Secara perspektif perbanding akidah. Lalu bagaimana kemudian konsep yang tadi dibahas sama kawan kita, Bang Dimas, Bang Bayun? Nah, kalau perubahan, ini sama-sama sebenarnya ujungnya menginginkan perubahan. Cuman kan konsep perubahannya itu apa? Lalu bagaimana cara menuju perubahan? Itu semuanya kita yakin. Diskusinya nanti berujung ke sana. Kalau semua yakin pada positioning itu, oh kita yakin Islam posisinya adalah solusi tuntas terhadap problem. Tidak hanya bersifat normatif akidah, tapi Islam punya konsep. Konsep apa? Konsep pemikiran. Makanya perhatikan. Contoh kecil ya. Seorang pemimpin, atau Indonesia punya berapa pemimpin? Presiden, 7. Siapa yang dikenal luas dan berbekas sampai detik ini? Soekarno dan Gus Dur. Pertanyaannya mengapa dia dikenal kuat? Presiden pertama, 1. Lalu kemudian Gus Dur kenapa dikenal? Paham pluralisme. Intinya apa? Pemimpin itu kalau mau dikenal, dia cukup kuat dan berpengaruh terhadap generasi berikutnya, dia harus punya basis pemikiran. Jadi nggak sekedar reaksioner, tapi dia punya basis pemikiran. Nah, gerakan mahasiswa pembebasan menawarkan konsep Islam, kajian faktualnya tersebut, lalu kemudian solusi praktisnya adalah solusi Islam, dan konsepnya pun punya, berarti kan punya basis pemikiran. Jadi harusnya kita kaum muslimin atau gerakan Islam hari ini pede dong dengan itu. Apalagi yang berakidah Islam, percaya diri. Dan pasti bisa. Kenapa? Karena kita punya basis pemikiran. Basis pemikiran yang tidak cuma sekadar akliyah, sekadar kajian pemikiran. Oh ini salah, kenapa nggak logis? Oh begitu ya. Terus yang logis gimana? Oh yang logis begini, yang B berkata, oh ini B nggak logis. Yang logis gimana? Yang logis C. Terus berputar dia. Karena kajian pemikiran. Manusia itu sifatnya melekat, terbentuk dari pemikiran. Bisa A dia kata hari ini, besok dia bilang B. Ya kan? Bisa A dia serang kemudian kaum oligark, datang kementerian dan bawa duit, lalu dia bicara B lagi, putar-putar terus. Tergantung kepentingan hawa nafsu. Jadi kita mesti punya basis pemikiran. Kalau kita teman-teman mahasiswa hari ini, abang-abang kita ini pengen dikenal halayak luas, ya kan? Pengen bikin sejarah yang luar biasa, basis pemikirannya apa? Gitu. Basis pemikirannya apa? Bukan menuduh Bang ya, bukan menuduh Bang Bayen dan Bang Dimas. Saya yakin mereka berdua adalah calon pemimpin masa depan dan punya basis pemikiran. Maksudnya kita mahasiswa loh. Kita mahasiswa ini basis pemikiran yang dibawa apa? Gado-gado. Ya kan? Antonio Gramsci kita ambil, Said Akil kita ambil. Mohon maaf, atau Said Akil atau siapa lagi? Konghucu, Sun Yat-sen kemarin, Sun Tzu, apa aja disebut tuh ketika berargumen. Abu Janda termasuk.
Ade Armando ikut diambil. Kenapa? Karena nggak punya basis pemikiran jadinya. Waduh, ini cocok nih Ade Armando nih, argumennya kita pakai. Lalu besok jadi Sun Tzu dia, besok jadi Sun Yat-sen. Udah, ente jadi filosof aja dah, jadi penyair aja di jalanan, gitu. Nggak usah bicara bagaimana arah perubahan negeri. Arah perubahan negeri mau tidak mau punya konsep dan dia punya metode. Dia punya konsep menyeluruh, lalu kemudian dia punya metode. Itulah basis pemikiran real dan basis pemikiran sesungguhnya. Dan kita, Gerakan Mahasiswa Pembebasan menawarkan itu. Cuman konsep faktual nggak bisa dikaji malam ini selesai. Gitu loh. Mungkin suatu waktu, lain kali teman-teman Gema Pembebasan Jakarta di bawah arahan Bang Wawan Setianto ya, sama-sama ya. Wawan CS, Wawan Group, lalu kemudian bikin kajian-kajian yang serius membahas tentang konsep, memperkenalkan kepada halayak ramai, bangun kesadaran. Rambut potong dulu nggak usah, biarin aja, serah dia. Asal palanya jangan dipotong, nanti selesai. Mungkin itu aja Bang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.